warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Arah Positif di rumah. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, yakni Pak Bambang. Halo Pak Bambang. Dari mana Kak ini Kak? Ini dosen UBSI Solo Kak. Tamu kita istimewa sekali. Iya, sangat-sangat istimewa. Dan gombalannya juga sangat istimewa. Gak bisa lupakan itu. Mungkin Kakak jadi korban salah satunya. Iya, bener-bener jadi korban. Oh iya teman-teman. Tapi suka kan? Enggak suka. Oh iya teman-teman, kali ini aku nggak sendirian nge-hostnya. Aku ditemenin dengan Kak Tegar. Hai teman-teman. Kak Tegar. Selamat berjumpa kembali. Nah, oh iya, hari ini kita akan membahas tentang puasa yang produktif. Untuk lebih jelasnya, kita tanya langsung ke Pak Bambang. Jadi sebenarnya maksud dari puasa yang produktif itu seperti apa, Pak? Kalau puasa itu kan sebenarnya waktunya sudah ditentukan. Jadi terbit fajar sampai terbenam matahari. Jangan salah, mungkin orang-orang di luar negeri itu puasanya nggak kayak kita. Kita kan puasa paling banter jam 5 ya, jam 5 sampai jam 6 paling kan 12 jam. Di luar negeri itu ada yang sampai 20 jam loh. Kok bisa? Nah, karena matahari terbitnya cuma sebentar. Tergantung wilayahnya ya. Iya, terbitnya cuma sebentar. Terbit gitu sebentar, biasanya padahal waktunya berpuasa kan itu di terbit fajar sampai terbenam, sehingga puasanya waktunya durasinya panjang. Dan ada juga yang sangat pendek sekali puasanya Pak. Mana? Negara Mungkin ada nggak? Ya, ada, sepertinya ya? ada. Yang puasanya 6 jam itu ada nggak? Di majalah itu ada. Nah, berarti kalau gitu kalau pas puasa kesana aja. Biar apa? Biar Biar cepat. cepet. Ya tapi kan berkahnya juga sama aja. Mungkin daerah kutub-kutub Iya. ya. Kamu udah makan siang belum? Ya belum lah Pak. Biar puas sampai puasa sampai sore. Ya nggak bisa kayak gitu kan namanya Kamu puasa. aja juga nggak puasa. Enggak kan, kalau puasa kan makan siang biar puasanya sampai sore. Nggak kayak gitu Pak konsepnya, mohon maaf. Iya. Mungkin ada waktu kecil kayak gitu. Ya kalau Dari pagi kecil sih sampai sepertinya kayak subuh. gitu. Iya. Oke. Ya, jadi sekali lagi puasa udah kebetulan. Ya, tentang waktu 12 jam itu sekarang saya kalian jadi bos. Saya jadi bos, jadi host. Karena kalau misalnya 12 jam ngapain Ustaz? Tidur. Iya, Kamu pasti. apa? Ya kalau nggak mancing ya tidur. Mancing Kalau Pak masalah. Bambang apa? Saya mendoakan kamu. Biar Biar puasanya puas. Oh iya. Kedua Kenapa? biar puasanya berkah. Aduh, Pak Bambang ini padahal pas kita podcast kayak gini juga masih bisa menggombal ya. Saya insecure Kak. Kenapa insecure, Pak? Kalau ini Kak. Nah, yang pertama itu ya, yang kedua. Nah, kita harus isi kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi kalau tidurnya orang puasa saja, dicatat ibadah. Kenapa bisa Bintang mana ibadah? bintang? Iya kan udah ditahu sama pimpinan kita kalau puasanya orang, tidurnya orang puasa saja dicatat ibadah. Berarti kalau kita melakukan sesuatu yang lebih, berarti nilainya lebih. Udah puasa kita udah, ini topiknya udah selesai. Enggak Pak, sebentar sebelum itu toh Pak. Oh belum. Belum selesai. Kan gini, biasanya kalau misal ya Pak Bambang seharian itu pas puasa itu tidur terus gitu, itu Yang nilainya bawah. Pak ya bisa, Oh, iya. bisa. Berarti nggak sholat dong Kak kalau harian Ya itu maksudnya dulu. itu tidur terus nanti pas Sholat. ada zuhur sholat gitu loh Pak. Tidur lagi Biasa. gitu, Pak. Ya tidur lagi. Itu apa pahalanya juga dinilai lebih padahal ibadahnya cuma tidur. Itu kan sudah diberitahu tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Nah, kalau selain dari tidur itu sendiri, hal-hal apa saja yang bisa dilakukan pas puasa? Nah, itu lagi makanya kalau begitu, kalau tidur saja berpahala, dicatat baik, berarti harusnya kita melakukan sesuatu yang lebih produktif. Contohnya, Misalnya habis sahur, menunggu subuh biasanya terus ngapain? Main petasan mesti kamu. Lah, tidur, Biasanya kan tidur. pantesan kamu. Lainnya tidur Pak. Cantik Ada. sih. Ya, emang cantik. Tapi Ya tapi nggak ada tapinya, nggak ada tapinya. Emang cantik. ya, aku ya. Lainnya tidur. Jadi, nah satu hal yang perlu dicatat, kalau kita habis makan, terus Makan tidur, apa Pak? whatever, makan apapun, habis makan, terus tidur, maka makanan yang asupan yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak dicerna oleh tubuh.
tidak dicerna di metabolisme nggak dicerna. Akhirnya apa? Jadi lemak jahat. Berarti sehabis sahur itu alangkah baiknya tidak tidur lagi. Nanti dulu. Jadi lemak jahat. Kalau sudah jadi lemak jahat, kalau ini dalam waktu yang lama, ini akan jadi kolesterol. Dan Nabi sudah bilang, kalau kamu makan terus tidur, maka akan cepat pikun. Terbukti itu, Pak. Kamu? Iya, terbukti. Pantesan aku kamu lupakan terus. Sama aku lupa terus. Siapa ya? Ya, enggak. Kan mukanya udah familiar. Iya. Gampang diingetnya. Ingat apanya? Kumisnya. Oke, jadi makanya itulah kenapa kalau kamu misalnya gampang lupa, mengingat-ingat susah. Bisa jadi karena kamu sering kebiasaannya habis makan sering tidur. Bentar, Pak. Kan kalau puasa itu waktu makannya cuma waktu sahur sama pas berbuka. Padahal dalam kesehatan itu kita minimal makan 3 hari sekali. Terus kenapa banyak orang bilang itu kalau puasa itu bisa menyehatkan? Iya. Terbukti berdasarkan banyak riset. Orang-orang yang sakit mah, ada yang punya riwayat mah? Ya saya. Ini juga. Enggak, saya enggak punya. Terus apa? Ini mama. Oh, tipes. Ya, mama. Mama muda. Nah, orang yang sakit mah itu, kenapa? Penyebabnya apa kira-kira? Kurang makan. Salah, bukan. Sambal. Makannya tidak teratur. Kirain aku. Bukan, sambal bagus loh untuk tubuh. Ini melenceng lagi, orang yang suka makan semua lombok sambal justru bagus untuk kesehatan. Kalau pencernaannya kuat, lombok itu vitamin C, cuman berlebih, sehingga kalau dia itu sering mengkonsumsi itu, maka dia akan terhindar dari kolesterol jahat, justru kebalikannya. Dan dia kebanyakan terhindar dari stroke. Kok bisa? Iya, karena vitamin C itu menguatkan. Justru kalau misalnya kamu sering mah, metabolisme nggak bagus, ada 2 cara untuk sembuh. 1, makan buah sebelum makan. Yang kedua, puasa. Iya. Dan lombok itu adalah salah satu, cuman ekstrim. Karena vitamin C berlebih. Coba lihat orang yang suka lombok, biasanya umurnya malah panjang aja. Berarti kita Apa udah dari semua? Iya. Karena vitamin C. Vitamin C itu menguatkan. Jadi kalau itulah makanya, nah itulah kenapa Allah tuh nggak suka kalau umatnya berpuasa itu melenterek tidur gini terus di sekolahan dan sekolah itu terus di lantai-lantai pada tiduran semua, mahasiswa juga sama, dosennya sama. Dosennya sama. Nah, Allah nggak suka. Nah, pada saat sahur itu boleh kita mengkonsumsi multivitamin, itu boleh, tidak ada larangan. Yang membatalkan puasa kan cuma 3, makan minum bersetubuh. Selain itu kan nggak membatalkan. Nah, artinya kalau multivitamin boleh. Dan kalau misalnya kita mengkonsumsi sesuatu yang untuk menguat, misalnya buah-buahan itu juga bagus. Makanya kalau misalnya kamu cepat capek, daya tahan tubuh kurang, banyakinlah buah. Nah, kalau puasa, kalau misalnya lambung, kamu sering bermasalah, maka solusinya itu buah. Salah satu buah yang paling bagus itu adalah pisang. Karena pisang mengandung kalium dan kalium dan magnesium. Dan itu adalah zat untuk menetralisir lambung. Dan orang yang kena mah yang kedua itu yang obatnya adalah lemon, jeruk. Selain puasa. Kenapa malah? Padahal kan asam Asam, itu malah asam. memicu. Kalau masuk ke dalam lambung berubah menjadi basah. Oh, jadi gini, asam ketemu asam jadi basah. Pinter, ya Allah, cantik, Ya Allah. pinter. Amin, ya Allah, amin. contohnya siapa? Oh. Gitu. Ini penik-penik Ramadan. Nah, tadi dikatakan kalau misalnya Allah kan nggak suka mengkontrol, maka boleh minum multivitamin. Jadi sekali lagi obatnya orang yang kena mah itu justru makan teratur, dan itu adalah orang yang puasa. Banyak yang membuktikan kalau puasa menjadi sembuh karena makannya menjadi teratur. Karena apa? Kalau misalnya nggak puasa, habis ini makan, nanti siang sudah lagi makan lagi, makan lagi ngemil, nah jadinya kayak gini. Tapi itu Pak, kebanyakan obat mah itu basah. Kan kebanyakan. Iya, kebanyakannya basah. Kan itu normatif. Kita harusnya banyak menggunakan cara-cara out of the box
yang itu dituntunkan syar'i. Nabi 1000 tahun yang lalu sudah bilang, sekarang dibuktikan ilmu pengetahuan modern. Pikirannya orang-orang zaman sekarang, orang yang mah itu malah nggak boleh makan cabai gitu. Malah dari resep dokter itu juga kayak gitu. Kan itu pikirannya, bukan kenyataan. Aduh, saya diskakmat ini Kak. Saya nggak bisa. Ya kan pikiran sama kenyataan beda. Berarti yang kamu percaya pikiran kok bicara kenyataan. Ya harusnya realita. Oh iya ya. Nggak yang ada. Jadi kalau kita sakit mah itu nggak perlu berobat ke dokter ya. Cukup cari cabai yang banyak, kita makan. Makanya yang bagus kan adalah periksa. Dan kalau lambung juga yang bagus juga daun jeruk, kalau jeruk, jamu, biji merah terutama itu bagus untuk lambung juga. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu itu sudah menurut kebutuhan kita. Jadi termasuk musim buah pun itu kan buah selang-seling. Hari ini mesin durian. Kebanyakan musim durian itu kan mengandung kolesterol apa ya gini. Nah besok habis musim durian itu adalah musim buah untuk menetralisir durian. Besoknya lagi mungkin yang mengandung gas lagi. Besoknya lagi untuk menetralisir lagi. Terus polanya begitu. Itulah makanya kalau kita memperhatikan hukum alam ini, semuanya itu semua Tuhan sudah mengikuti hukum alam, hukum Allah. Jadi sebenarnya ketika kita menggunakan pola hidup sehat, kita nggak akan sakit, kecuali menyakiti. Paling nggak bisa. Paling nggak Sering, bisa. mesti sering. Sering Menyakiti. Kak. Oh, sering menyakiti berarti. Kok tahu aja Pak? Iya, karena pernah kamu sakiti juga. Iya. Pak Bambang, Ya, apa kuliah. kunci suksesnya Pak? Saya, Iya. ya itu tadi udah tak omongin. Harus jawab. Tahajud. Oh berarti tadi mendeskripsikan dirinya sendiri. Saya kan dijadikan tuntunan, bukan karena saya Jadi kalau dalam agama mengerjakan perintah itu sekuatnya, tapi kalau meninggalkan larangan harus mau tidak mau. Nah, kalau memang bisa tahajud. Cuman konsekuensinya kalau memang tidak tahajud, berarti toksin-toksin tidak bisa keluar dengan lancar. Konsekuensinya begitu. Kan bisa lewat keringat Kak kalau nggak tahajud. Betul, tetapi lewat tahajud, lewat seperti malam terakhir itu bangun itu keluarnya maksimal karena itu metabolisme tubuh, itu jam biologis kita, cara tubuh kita mengeluarkan toksin yang efektif. Pak Habibie misalnya, ketika ditanya Pak Habibie, kenapa jadi pinter? Ternyata dia di ruang kerjanya di situ ada sajadah, dia selalu sholat malam, sholat duha, dan dia sering puasa Senin Kamis. Banyak yang begitu, ditanya mesti jawabnya itu. Bukti. Oh iya. Ada yang bilang Rasulullah sudah berabad-abad tahun yang lalu, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Banyak sekali sesuatu yang ada di Al-Quran dan dibuktikan di ilmu ilmiah penelitian modern, banyak sekali. Sehingga, termasuk, wah ini jadi panjang bahasanya. Termasuk ada Profesor Leon namanya. Profesor Leon itu adalah seorang profesor yang bidang kesehatan yang sering mengoperasi kanker otak. Nah, artinya profesor itu tahu kalau tubuh kita itu semua terasupi dengan darah. Kenapa? Karena darah merupakan transport untuk mengalirkan nutrisi ke seluruh tubuh. Kalau tidak ada darah, maka organ tubuh kita akan busuk. Oke? Dia tahu persis itu. Tapi dia juga tahu, risetnya bertahun-tahun, kalau otak kita tidak teraliri darah. Ayo gimana? Dengan cara sujud. Nah, ternyata pada saat kemudian ada orang mau operasi, kemudian orang ini ngomong, Prof, boleh nggak saya sholat dulu? Akhirnya padahal lampu sudah dinyalakan, siap operasi semua. Kemudian dokter tersebut berembuk dan ngomong boleh. Akhirnya tidak boleh jauh-jauh dari tempat tidurnya. Akhirnya mereka cuma sholat di depan bednya mereka. Tanpa sengaja, CT scan nyekan otaknya pada saat sujud. Berarti 4 kali. Dan dia kaget ternyata pada saat sujud itu darah mengalir ke otak. Sebanyak 4 kali kan. Kemudian dia teliti, setelah dia teliti dia yakin. Kenapa nungguin kok tidak masuk ke otak darahnya? Karena tidak mengunci. Tapi kalau sujud, karena posisi sujud itu sempurna, ternyata mengunci pangkal paha dan darah dikompak kembali ke jantung dan kemudian dialirkan ke otak. Sehingga otak menjadi teraliri darah pada saat-saat seperti itu.
itulah juga sekali lagi orang yang rajin sholat berarti sehat dan cerdas, ya kan? Amin. Berarti kita ini masuk beberapa topik ya. Nggak Ada cuma yang puasa produktif. sampai ke rahasia sujud ini. Iya. Oke. Nah, artinya apa? Sebenarnya yang diperintahkan Allah itu sudah terukur dan sudah bagus dan itu punya kebutuhan kita, bukan memaksa kita. Maka taatilah apa yang sudah diperintahkan Allah dengan senang hati, dengan sepenuh hati. Memang hari ini sangat memberikan banyak ilmu ke kita. Motivasi. Ya bahkan tadi ada beberapa yang belum saya ketahui dan alhamdulillah hari ini bertemu dengan sosok hebat seperti sosok Pak Bambang ini. Bukan saya yang hebat, Tapi atas izin Allah. Katanya Saya mah bukan apa-apa, saya mah seperti dulu aja. seperti wayang kan. kita tutup pembicaraan pada siang hari ini sampai bertemu Ya, dari tetap di arah positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.